Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, ini ada sebuah unggahan first impression Celis Bromo motor listrik roda 3. DC overhead kepanasan. Ini kayaknya overhead ya, makanya dia nggak bisa tuh di jalan. Baru jalan 3 kilo paling, ini udah sampai Oke teman-teman, ini niat hati mau bawa pulang unit langsung dari dealer Celis Yogya ke rumah Klaten. Yogya Klaten itu jarak yang dekat dan medannya pun sangat landai, datar, nggak ada tanjakan, nggak ada turunan, overhead. Jadi kalau ini mau digunakan untuk medan yang berat sudah otomatis no, nggak akan kuat. Akhirnya apa? Kendaraan ini ya nggak cocok kalau dipakai untuk perjalanan jauh dan medan berat. Oke, kita akan simak dulu, nanti kita akan masuk. Saya akan sampaikan hal-hal yang membuat saya terenyuh dan harus mendukung produk ini ya. BLDC nya overhead. Ini posisi nanjak sedikit dia udah kepanasan. Baru jalan 4 kilo padahal. Nih, baru jalan 4 kilo. Ora ditambah nek mundur suarane lho. Ini tadi kan tak coba untuk bawa pulang ya, ternyata kan overhead. Ini langsung saya dari dealer akan menuju ke bengkel satu so saja, langsung mau ganti controller sekalian ya, karena jarak ke satu so itu nggak lebih dari 10 kilo, sedangkan ke rumah itu hampir 30 kilo ya. Makanya ini kita langsung ganti controller saja daripada nanti ya. Untuk first impressionnya rasanya itu masih terlalu banyak gembludak ya. Tadi suaranya itu banyak yang muncul di setiap bodinya, itu ada suara berisik banget ya. Salah satunya terutama di bagian body ya, itu di bagian bawah itu kayak sama belakang itu kayak ada suara apa itu nggak tahu, pokoknya berisik banget ya ini ya. Nah, singkat cerita dari pembelian kendaraan Celis roda 3 ini adalah beli dari dealer langsung dibawa pulang, ternyata baru sekitar 4 kilo overhead. Kemudian diputuskan karena mau pulang terlalu jauh, akhirnya balik lagi ke dealer untuk dikonsultasikan, ternyata sistem kontrolernya bermasalah sehingga garansi diambil kontrolernya, kemudian dipasanglah controller ini. Oke, ini apa yang membuat saya menjadi terenyuh sehingga tetap ingin mendukung kendaraan ini adalah ini teman-teman. Inilah yang menyebabkan saya jadi harus mendukungnya. Celis adalah produk dari Indonesia, tepatnya dari kota Tangerang. Celis merupakan merek sepeda listrik yang dikenal sebagai pionir dan pelopor kendaraan listrik di Indonesia sejak tahun 2011. Ini yang menyebabkan, waduh, produk Indonesia ya harus didukung berarti. Oke, jadi gini teman-teman, kalau memang kendaraan ini diproduksi ya untuk bagian yang mudah rusak ini kan kontrolnya, mungkin harus cari controller yang kualitasnya lebih bagus ya, jadi supaya tidak banyak trouble di situ. Kemudian konsumen pun dijelaskan kalau produk ini digunakannya cocoknya untuk apa ya, diperuntukkan untuk apa ya, yang kita prediksi kalau sebenarnya lebih cocok untuk kendaraan digunakan jarak dekat, mungkin ngantar anak ya ke sekolah, kemudian ngantar dagangan-dagangan ke sekeliling yang dekat, atau untuk usaha dagangan keliling, entah itu minuman, entah itu apa kopi keliling ya, atau jualan gorengan-gorengan yang keliling, itu worth it untuk peruntukannya. Jadi tidak digunakan untuk perjalanan yang jauh antar kota ya, kemudian medan yang berat di pegunungan. Nah, itu kalau perlu dijelaskan. Jadi para konsumen itu udah mempunyai pemahaman. Jangan sampai mereka ekspektasinya ingin beli kendaraan ini karena ingin buat mudik dari Jogja ke Jakarta gitu kan. Wah, itu nanti akan masalah kalau seperti ini kan. Akan dia mungkin tersiksa di perjalanan itu, baru 3 kilo overhead, disiram lagi BLDC-nya, overhead lagi, istirahat lagi, ya itu bisa nggak nyampe untuk mudiknya kan. Sementara kendaraan ini dibanderol di harga 50 jutaan off the road. Jadi kalau nanti on the road sama surat-suratnya udah jadi dan sebagainya, pastinya ada tambahan ya. Jadi di harga 50 sampai 60 juta kendaraan kondisi seperti ini. Ya itu harus dijelaskan peruntukannya untuk apa, kelemahannya apa.
Kalau didapati kelemahan seperti ini, konsumen harus dikasih penjelasan, segera datangi kalau garansi ya, mungkin masih garansi yang seperti ini, langsung hubungi ke dealer terdekat, kemudian segera bisa dipasangkan dengan gratis kalau bisa. Nah itu konsumen juga mempunyai pemahaman, oh kalau aku beli kendaraan ini punya resiko yang seperti ini, dan mereka pun punya pemahaman, akhirnya tidak gampang komplain ya kan. Tapi kalau ini kok bukan produk Indonesia, saya udah langsung no. Ngapain beli kendaraan kalau cuman repot ya, dipakai 3 kilo 4 kilo, panas, overheat, kemudian buat nanjak pasti nggak kuat, wong medan datar saja nggak kuat, apalagi pakai untuk jalan yang menanjak, medannya apalagi pegunungan, nah itu pasti akan bermasalah.